Barreskrim Polri melalui Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melaksanakan pengungkapan hasil tangkapan narkoba periode 14 Maret sampai dengan 3 Mei 2024. Korlantas Polri bersama pejabat utama Korlantas Polri melaksanakan pengecekan kendaraan dinas sepeda motor dan mobil dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Kapolda Sulawesi Selatan menggunakan helikopter untuk evakuasi ibu hamil asal desa Ranbela, Jatimojong, Luwu, Sulawesi Selatan jelang melahirkan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 7 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Barreskrim Polri melalui Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melaksanakan pengungkapan hasil narkoba periode 14 Maret sampai dengan 3 Mei 2024. Pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh Satgas P3GN ini dilaksanakan di Gedung Awaludin Jamin Barreskrim Polri Lantai 9 pada pukul 3 sore. Pengungkapan ini dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas P3GN Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kasub Satgas Humas P3GN Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kasub Satgas Gakum Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan jajaran Kasatgasda dari tiap Polda. Pengungkapan ini memiliki skala yang besar karena dilaksanakan oleh 6 Polda jajaran, yaitu Polda Sumsel, Polda Sulteng, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulsel, Polda Jatim, serta Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini, Kepala Satuan Tugas P3GN Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan serta memaparkan hasil tangkapan selama periode 14 Maret hingga 3 Mei 2024. Satgas Pemberantasan Narkoba tingkat Mabes dan Polda jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, selalu dari pengelola kebutuhan Satgas sampai saat ini kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka sedang menjalani proses penyidikan. Dan 5.089 tersangka lainnya sedang menjadi proses rehabilitasi. Selanjutnya kami juga telah menerbitkan sebanyak 19.450 laporan polisi dan menyita sejumlah barang bukti yang kami totalkan dari mulai pembentukan Satgas sampai sekarang, ya, perlu kami sampaikan. Yang pertama, sabu seberat 3,78 ton. Ya. Sabu seberat 3,78 ton dan ekstasi sebanyak 1.230.400
429 butir. Selanjutnya ganja seberat 1,78 ton dan kokain seberat 11,34 kg. Dan selanjutnya tembakau gorila seberat 141,5 kg. Ketamin seberat 32,27 kg dan heroin seberat 86 gram, dan yang terakhir adalah obat keras sebanyak 8.112.554 butir. Selain itu, perwakilan dari Bea Cukai Henry TP Aritonang menjelaskan bahwa Bea Cukai sudah mengungkap sebanyak 223 kasus yang tersebar di daerah-daerah. Sinergi kerjasama dari Bea Cukai, Kementerian Bea Cukai dengan Kepolisian Republik Indonesia itu sudah ada 223 kasus, Pak. Dan ini dilakukan di pusat, di daerah, di semua satelit-satelit yang ada. Dan ini memang sejalan dengan arahan dari Menteri Keuangan untuk bisa mensinergikan semua sumber daya yang dimiliki Bea Cukai dengan para penegak hukum, utamanya kepolisian, dalam sinergi untuk menghentikan, mengurangi penyelundupan narkotika masuk ke dalam Republik Indonesia. Dari hasil pengungkapan ini, Satgas P3GN telah berhasil menyelamatkan 29.145.078 jiwa. Dengan diadakannya pengungkapan ini, membuktikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan serta melaksanakan atensi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Satgas P3GN Polri menegaskan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap beberapa kasus narkoba yang menjadi atensi di beberapa daerah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Polda jajaran yang tersebar di Indonesia. Berikut statement langsung dari Kasatgas P3GN Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam konferensi pers pengungkapan pabrik narkoba dan kasus menonjol periode 14 Maret hingga 3 Mei 2024. Yang pertama, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu total 19 kg diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Krim Polri. Dan yang kedua, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 12 kg dan 19.000 butir tablet ekstasi oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Krim Polri. Dan yang ketiga, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan modus operandi dimasukkan ke dalam kaleng susu bayi yang total sebanyak 20 kg diungkap oleh Satgas Narkoba Polda Kaltara. Ya, ini ada kaleng susu ini. Dan yang kelima, yang keempat, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 40,9 kg dan ekstasi sebanyak 26.019 butir serta ganja sebanyak 40 kg diungkap oleh Satgas Narkoba Polda Jatim. Ya. Kelima, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 25 kg oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Sulteng. Dan yang keenam, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 30 kg diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Sulsel. Yang ketujuh, pengungkapan laboratorium gelap narkoba jenis heavy water dengan menyita MDMA seberat 2,4 kg, 420 mm sabu cair, 145 gram ketamin, puluhan liter prekursor narkoba dan berbagai macam peralatan laboratorium dalam hal pembuatan narkoba diungkap oleh Satgas Narkoba Baris Krim Polri. Dan selanjutnya, pengungkapan laboratorium gelap narkoba jenis ekstasi dengan menyita ekstasi sebanyak 7.800 butir, ratusan kilogram prekursor yang dapat menghasilkan lebih kurang 1.300.000 butir ekstasi, berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan narkoba oleh Satgas
Narkoba Baris Krim Polri. Dan kemudian ungkapan laboratorium gelap narkoba jenis sabu dengan menyita beberapa jenis prekursor berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan narkoba diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Jatim. Dan terakhir, ungkapan laboratorium gelap narkoba dengan menyita 4 bungkus cannabinoid atau pinaka, beberapa jenis prekursor pembuatan cannabinoid atau pinaka dengan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatannya oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Metro Jaya. Satgas P3GN masih terus melakukan pantauan secara menyeluruh terhadap tersangka utama Freddy Pratama. Satgas P3GN berhasil menangkap 60 tersangka, yang mana 4 orang tersangka diamankan oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Krim Polri karena kasus laboratorium narkoba di Sunter. Selain itu, Satgas P3GN berhasil menyita aset Freddy Pratama yang bernilai 432,20 miliar. Berikut statement langsung dari Kasatgas P3GN, Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam konferensi pers pengungkapan pabrik narkoba dan kasus menonjol periode 14 Maret hingga 3 Mei 2024. Sampai dengan bulan Mei tahun 2004, Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah melakukan pengungkapan terhadap jaringan Freddy Pratama dengan mengamankan 60 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka diantaranya diamankan oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Krim Polri pada kasus laboratorium narkoba di Sunter. Adapun progres penanganan perkara terhadap 60 tersangka jaringan Freddy Pratama tersebut, diantaranya tahap 2 sebanyak 45 tersangka, P19 sebanyak 1 tersangka atas nama Bayu Firmandi, dan proses penyidikan sebanyak 14 orang. Untuk total penyitaan aset dari jaringan Freddy Pratama hingga saat ini terhitung senilai 432,20 miliar rupiah. Pemirsa, tim Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap pria berinisial SMA alias S terduga kurir narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang untuk dibawa ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan petugas menangkap pelaku dengan menemukan barang bukti 10 bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat total 1,9 kg. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya rencana pengiriman narkoba jenis sabu dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu menuju kota Kendari, Sultra. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas menangkap terduga pelaku membawa sabu-sabu tersebut pada Sabtu 27 April 2024. Pelaku ditangkap di ruang tunggu pesawat dengan barang bukti yang disembunyikan di balik lipatan pakaian dalam koper tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial WS alias Iwil dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 khususnya ganja. Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro menerangkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh tim opsional Satres Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat Kota Tangat terhadap adanya penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, anggota Res Narkoba langsung melakukan penyidikan.
Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka namun tidak ditemukan barang bukti. Petugas tetap mencari barang bukti dan menemukannya di pinggir jalan. Tersangka mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut memang betul miliknya. Berdasarkan pengakuan tersangka, petugas Satres Narkoba Pasaman langsung melakukan penangkapan dan disaksikan oleh perangkat negeri. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pasaman guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Personel gabungan yang bergabung dalam Peleton Siaga Polres Pamekasan terjun langsung melakukan penindakan balapan liar dan pengamanan puluhan sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balapan di jalanan. Peleton siaga tersebut melibatkan seluruh fungsi kepolisian mulai Satgas Lalu Lintas, Satreskrim, Satintelkam, dan Sabara serta didukung personel POM TNI yang terjun ke sejumlah titik di Pamekasan. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto mengatakan, giat ini dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap marak balapan liar. Giat ini sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait balap liar yang sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 42 unit kendaraan roda 2 dari 2 lokasi, yakni sepanjang Jalan Joko Tole dan Jalan Kabupaten Pamekasan. Seluruh kendaraan diamankan, diharapkan penindakan ini menjadi efek jerah bagi pelaku balapan liar. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.